penjara. Aku kan bangga. Terus masalahnya apa? Begini, selama ini kawan-kawanku pengusaha itu menitipkan uang sama aku lagi buat untuk menyalurkan kemana-mana, mau gereja yang kecil-kecil, mau orang-orang susah, dan aku sering sampai beli seribu pasang sepatu ke pabrik-pabrik, baju ke pabrik, jadi dia belinya ke pabrik-pabrik kalau jumlahnya besar dibagi-bagikan. Mereka menitipkan uang sama aku dipercaya begitu banyak gereja-gereja beli lonceng, banyaklah sampai kemana-mana, sampai ke desa-desa, sampai kemana-mana. Itulah pekerjaan itu. Itu hebat dong, pelayanan itu. Bukan itu maksudku. Kenapa? Aku ini kan juga selain dikasih kepercayaan untuk menjalankan. Aku ini kan pengusaha, aku eksportir. Hatiku mendua, ya hanya semacam salurkan aja. Nggak ambil lah uang itu, tapi ya semacam salurkan aja. Tapi sebenarnya hatiku adalah mencari upah. Hatiku ini fokus kepada usahaku. Yang penting tersalurkan uang-uang yang dititip sama aku. Tapi hatiku untuk uang. Jadi masalahnya aku menyesal sambil menarik nafas dia. Aku menyesal seandainya Tuhan kasih aku kesempatan sehat. Aku akan sungguh-sungguh seperti kau di fokus kepada pelayanan. Enggak lagi mencari uang. Kalau sebenarnya anak-anakku sudah sukses, entah itu apa lagi aku mencari uang. Memang mereka sudah sukses. Anak-anak satu ITB, satu UPAD yang sudah kerja di pemborong minyak kaya. Jadi sebenarnya tidak kurang uang untuk mencari uang. Pernyataannya, saya menyesal. Wah, saya bilang gini, tak ada kesempatan lagi. Begini Bang, setiap pekerjaan Tuhan yang abang kerjakan, semuanya ada upah. Terbukti mau buktinya apa Bang? Buktinya, hari ini abang nggak pernah bukan orang yang sangat aktif di gereja. Tapi lihat, untuk perjamuan kudus biasanya untuk satu pendeta aja datang untuk gereja kecukuannya, karena itu kan pada waktunya kan. Susah untuk mendatangkan ke rumah ya kan. Karena harus sesuai dengan jadwalnya gereja. Gak gampang, gak segampang. Tapi hari ini bukan satu, 3 pendeta dan begitu banyak sintua yang datang untuk memberikan perjamuan kudus, melayani, bukankah itu upah? Begitu ya? Iya. Jangan pernah ada kerjasama. Tuhan tidak akan pernah melihat dari sisi kekurangan kita, tapi dari apa yang abang pernah buat, Tuhan suka sekalipun kecil. Mari kita lihat. Terima kasih ya. Kemudian saya bilang, tahukah kau saudara, lewat orang ini yang menjadi jawaban doa saya. Karena berapa hari kemudian dia meninggal. Tahu jawaban doa dari dia? Itulah Tuhan jawab. Roma, kalau kau sudah mengambil keputusan melayani Tuhan, aku tidak suka dibuang. Aku adalah Allah yang pencemburu. Aku adalah Allah yang sangat pencemburu. Aku tidak suka kau buang. Kurangkah yang kuberikan kepadamu selama 16 tahun? Apakah kau melayani dengan compang-camping? Wow, langsung betul saya seperti itu. Maka ketika beliau meninggal, saya mendapat jawaban doa, jawaban telekontak jam 2 pagi meninggal. Pagi-pagi sudah saya hubungi kawan saya yang merekomendasi mendapatkan jabatan. Maaf, saya tidak jadi. Saya buang peluang yang ditawarkan sama iblis. Lihat ada dusta di dalam, banyak sekali dusta. Kenapa? Iblis bilang enak, gak berdosanya itu. Bahkan dengan kemampuan kamu bekerja itu, kamu bisa melakukan yang membantu ini dan. Tapi Tuhan menjawab doa dengan jalan orang lain. Ngapain dia panggil saya? Lalu saya mengaku melalui curhat, melalui penyesalan dia. Itulah jawaban doa saya. Karena setelah dia pergi, saudara yang dikasih, jangan pernah marah kalau doamu, permintaanmu belum terjawab. Belum terjawab karena apa? Engkau belum kuat mendapat jawaban itu. Engkau belum matang mendapat jawaban itu. Misalnya kau mintanya PK dan lain-lain. Tuhan
begitu banyak cara iblis untuk menghancurkan kita, bahkan membinasakan. Kalau hari ini kita ceritakan tentang firman Tuhan mengenai cara iblis untuk membunuh dan membinasakan kita, maka dia akan beruang. Saya yakin sekalipun kau ngantuk di tempat ini, telingamu yang mendengar, telingamu yang mendengar tidak akan menuntut firman Tuhan yang kau dengarkan. Sebagai penutup, Matius 26 ayat 41. Matius 26. Oh, sebelum saya tutup, saya harus kasih solusinya. Jadi apa yang harus kita lakukan supaya kita tertitik iblis? Yang pertama, dekat dengan firman, Pak. Firman itu kebenaran. Kalau engkau malas mendengarkan firman, malas menghafalkan firman, maka itu cara iblis untuk menipumu. Yohanes 8 ayat 32 dikatakan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Apa itu kebenaran? Firman Tuhan. Jangan malas mendengarkan firman. Yang kedua, jaga pikiran, Pak. Ya, saya salut ya, berani Bapak menyampaikan bahwa saya tidak bisa melepaskan. Semua yang tidak bisa kita lepaskan ada dalam pikiran. Mulai dari pikiran. Saya pun sering tergoda. Udah dibilang kolesterol dari pikiran menghayal saya bagaimana enaknya pecel kayak kacang itu. Ya di pikiran kan, baru timbul keinginan. Benar? Jelas-jelas dokter sudah kasih surat bahwa ini Bu, jaga kolesterolnya, kalau naik nanti kena macam-macam. Itu peringatan sama saya. Kalau masalah kamu, layanan bagaimana? Tapi ketika saya punya waktu senggang ini, banyaknya waktu kosong kita nih Pak, yang membuat Pak iblis merekam. Masuk dalam pikiran kita, kenapa itu kacang itu? Ada akunnya. Jangan. Tapi sih nggak apa-apa. Bulan sekali kan kok belum pernah. Belum masuk sore 5:30. Enak juga itu sate, ada lidah, ada sate apa? Itu dalamnya khusus. Dari sini Pak, pikiran. Enak kali si butek. Baik sih. Dia waktu tadi sama-sama si butek manis kami sendiri. Pikiran Pak. Semua dimulai dari pikiran. Bukankah Adam tergoda dan jatuh ke dalam dosa dengan kata-kata manis? Apa katanya? Gak dibilang cepat kau makan ini buah, cepat. Enggak. Dibilangnya, hei Hawa, kau semua kata Tuhan kan semua boleh makan. Tapi tahu kau kenapa dia nggak suka kasih makan? Tahu nggak kau? Buah itu adalah buah yang bisa membuat kau berpengertian, tahu baik dan mana yang baik dan mana yang tidak.